Halo, selamat datang kembali pemirsa di Alumni Talks presented by Direktorat Hubungan Alumni berkolaborasi dengan DPP Himpunan Alumni IPB. Kali ini saya ditemani alumni dari angkatan 32 dari kedokteran hewan, tapi beliau berkecimpung di industri perikanan. Kita akan cari tahu seperti apa sih peran lulusan kedokteran hewan di industri perikanan. Ini sudah ada dokter hewan Benny Halaludin. Kang Benny, apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya Kang Siap. ya. Nggak kelihatan nih Kang ya seperti angkatan 32. Kelihatannya kayak angkatan 40 nih Kang. Gitu nggak? Apa nih tipsnya nih Kang? Jadi dokter hewan, apakah ada juga akhirnya tidak merawat hewan aja, tapi belajar juga ada yang bisa diambil gitu pelajaran untuk merawat diri sendiri juga nih Kang? Susah jawabnya. Susah jawabnya. Itu mah lebih ke arah takdir lah. Lebih ke arah takdir. Oke. Kayak Kang Benny S1 di IPB Siap. kedokteran hewan. Lalu lulus mengambil dapat veterinarian degree DVM in veterinary medicine di IPB juga. Kenapa awalnya dulu Kang ketika SMA milih untuk saya mau ngambil kedokteran hewan deh? Oke. Ini klasik sebenarnya ya. Iya. Jadi kalau pertanyaan itu lebih ke arah ada sejarahnya sih sebenarnya. Jadi apa tuh? pada saat milih itu ada saudara yang lulusan dokter hewan juga. Oke. Yang kemudian dia dapat arahan, jadi salah satu pilihan itu adalah kedokteran hewan. Dan ternyata ya dari 4 pilihan kalau saat itu yang ternyata takdir saya, rezeki saya di kedokteran hewan itu. Jadi ya di awal sih sebenarnya sudah ada pembekalan dari saudara yang memang dokter hewan. Oh, gitu. jadi udah di kader ya Kang? Ya, ada sedikit kaderisasi lah gitu ya. Tapi kalau dari pribadi sendiri memang tertarik atau gimana Kang? Ada alasan khusus nggak? Mungkin dari awal SMA mungkin nggak ada arah ke sana ya, tapi setelah itu mulai menikmati dengan di posisi di kedokteran hewan itulah. Ya, jadi lanjut sebenarnya di tingkat akhir mulai lebih banyak tahu minatnya ke arah mana sih sebenarnya gitu ya. Jadi walaupun tidak langsung spesifik saya ke arah klinik hewannya, mungkin saya lebih ke arah sebenarnya ke arah lab mikrobiologi saat itu. Lab mikrobiologi. Jadi sebetulnya baru menemukan sesudah lulus nih mau ngapain tuh di tingkat-tingkat akhir ya Kang? Betul. Yeah. Jadi mulai tahu saya mau arah kemana sih. Mungkin di tingkat 3 saya masuk di lab mikrobiologi, saya mulai tahu oke. Saya ternyata cocoknya di sini. Nanti ke depannya pun mungkin saya akan arahnya ke arah sini. Gitu. Ada kisah khusus mungkin nggak Kang? Kenapa akhirnya jatuh cinta kepada lab mikrobiologi gitu? Selain jadi astos sempat ya Kang ya? Ya kalau saya jadi asisten lab tapi nggak mengasisteni langsung ke mahasiswa, tapi emang saya jadi asisten di lab mikrobiologi. Saya dulu bantu lab mikrobiologi di FKIPB ini, bantu Prof. Fahrian sama Dr. Eko Sugeng pribadi. Jadi saya bantu mereka di sana, terutama sebenarnya untuk banyak handle pemeriksaan sampel baik itu dari mahasiswa maupun dari sebenarnya kita dulu terima juga sampel dari luar ya, dari industri segala macam gitu ya. Gitu. Jadi dari situ akhirnya untuk deh ini yang mau dilanjutin dan sempat jadi Quality Assurance and Laboratory Supervisor di PT Dunia Daging Food Industries. Betul juga lanjut karena saya emang di lab mikrobiologi itu kebetulan ada teman ada di sana, dia mau lanjutkan S2, minta saya untuk menggantikan dia di sana. Jadi lanjutnya emang ceritanya alurnya dari lab mikrobiologi tadi. Dari lab mikrobiologi. Kalau di situ itu berarti karir pertama setelah lepas dari IPB Betul, hanya 5 bulan. Jadi sebelum masuk ke dunia daging itu saya sudah melamar ke Sentra Proteina Prima yang tempat sekarang saya kerja. Cuma saat itu setelah di interview ternyata pimpinan yang user yang mau menggunakan jasa itu dia lagi training ke Thailand. Sekitar 5 bulan itu baru balik dari Thailand, baru dia manggil saya. Jadi akhirnya saya lanjutkan ke Sentra Proteina Prima. Tapi kenapa akhirnya Kang Benny dokter hewan nih terus masuk berkecimpung di industri perikanan? Ya, jujur awalnya sih sebenarnya mungkin tidak kepikiran ke sana. Tapi sama-sama basicnya tadi di lab mikrobiologinya sebenarnya. Nah, tapi pada saat mengetahui sebenarnya yang di CP Prima itu emang di bidang perikanan. Dan saya tahu bahwa dijelaskan bahwa lab di sana saat itu adalah lab perintis. Benar-benar baru. Sehingga saya berpikiran mungkin di sana punya potensi untuk pengembangan karir nanti di sana. Ya, jadi
ya beruntung juga emang ternyata di sana tempat saya akhirnya berkarir sampai dari mulai 2002 sampai dengan sekarang. Sekarang ya. Udah Boleh sekitar diceritain nggak Kang? 20 tahun lebih. 22 tahun. Boleh diceritain nggak Kang perannya Kang Benny sekarang sebagai posisi Head of Central Laboratory and Disease Research? Ya, perannya seperti apa? Oke, saya cerita dari awal karir aja dulu ya. Jadi tadi dari mulai masuk itu saya pertama kali di lab mikrobiologi, skupnya jadi meriksa ikan, mendiagnosa ikan dari sisi mikrobiologinya, apakah dia ada infeksi bakteri atau apa, ngecek kualitas air dari sisi bakterinya seperti apa. Ya. Dari situ mulai nambah job saya untuk lebih mengembangkan ke arah bidang patologinya juga. Jadi nambah 2, mengerjakan jadi nekropsi ikan, kita mendiagnosa ikan itu sakitnya apa secara lab. Ya. Kemudian berkembang lagi, saya kebagian untuk mulai bekerja untuk nambah untuk riset. Jadi riset terkait dengan produk, riset terkait dengan uji tantang ikan terhadap penyakit segala macam untuk lihat kesehatannya lah kesana ya. Jadi semakin berkembang sampai sekarang saya mendapatkan tanggung jawab untuk handle lab namanya Disease Research Center. Jadi di situ kami mungkin sekitar 20 orangan, ada tim di situ bekerja untuk sebenarnya melihat gimana kita itu jika ada satu kasus penyakit, gimana dari mulai menentukan diagnosa, kemudian kita melakukan postulat, kok nguji benar nggak si penyakit ini disebabkan oleh si agen penyakit ini ya, kemudian bagaimana cara mengetahui faktor-faktor penyebabnya, kemudian bagaimana cara terakhirnya bagaimana kita ngatasi masalah itu dengan penggunaan obat-obatan atau segala macamnya. Gitu. Jadi itu tugas utama saya di sana. Tapi di luar itu sebenarnya saya ada tanggung jawab tambahan. Ini cerita tentang dokter hewan nanti di perikanan ya. Sebenarnya banyak yang harus sebenarnya dokter hewan berkecimpung di perikanan sebenarnya. Gitu. Jadi terkait dengan tanggung jawab tentang obat ikan, tanggung jawab terhadap instalasi karantina hewan. Ada di situ tanggung jawab terhadap di hatchery itu ada namanya veterinary health plan, animal welfare itu ada. Itu tanggung jawab dokter hewan semua, ya gitu. Jadi mungkin nanti bisa cerita sedikit-sedikit untuk penjelasan lebih detailnya. Ya. Tapi itulah tanggung jawab sekarang di perusahaan. Oke, jadi sebenarnya kalau boleh diceritain gitu menurut pandangannya Kang Benny, sebetulnya perannya dokter hewan itu ketika lu sebenarnya bisa berkarir apa aja sih Kang? Oke, di luar yang sudah mungkin teman-teman dokter gitu ya? Dokter hewan yang sudah umum misalkan ya, yang pertama pasti sekarang ini ada pola bagus sebenarnya lulusan yang sekarang ini lebih pengennya jadi praktisi, buka klinik. Ya, mungkin dulu di eranya kami di angkatan 32 mungkin sampai mungkin di kisaran 30 sekian 35 mungkin paling banyak itu masuk instansi pemerintah. Ya. Instansi pemerintah. Nah, kedua di instansi pemerintah kan dinas segala macam ya, Kementan, karantina segala macam gitu. Kemudian banyak yang bergerak di bidang obat hewan. Nah, itu yang paling banyak sebenarnya. Tapi sekarang eranya sudah mulai berubah nih. Ya, dokter hewan yang baru-baru ini lebih banyak terutama memilih sebagai praktisi klinik. Nah, yang belum mungkin banyak teman-teman ketahui, lulusan dokter hewan itu ada satu bidang lagi sebenarnya yang belum banyak disentuh oleh dokter hewan. Apa tuh? Ikan. Nah, belum banyak sekarang praktisi ikan hias, belum banyak banget. Ada beberapa orang yang sudah terkenal, aktif di Instagram segala macam, dan dia mengklaim diri sebagai dokter ikan. Dan memang kemampuannya sudah sangat baik ya. Dia bisa melakukan diagnosa sampai yang diagnosa lab, X-ray segala macam, kemudian melakukan bedah segala macam itu sudah di Indonesia sudah mulai ada seperti itu ya. Jadi itu dokter ikan yang mungkin belum banyak teman-teman lulusan yang baru mengetahui potensi ke arah sana. Jakarta Aquarium, kemudian di Taman Mini ada di situ ada tempat ikan juga, konservasi ikan segala macam. Sebenarnya di situ harus ada dokter hewan, dan memang di situ kalau setahu saya juga memang ada dokter hewan yang khusus untuk bertanggung jawab di situ.
ya. Terus sekarang sebenarnya apalagi di era COVID kemarin, di mana hobi itu meningkat, termasuk juga ikan hias, potensi dokter hewan juga sebenarnya cukup banyak. Sudah yang melakukan sekarang host call untuk panggilan sebenarnya sudah ada. Itu satu untuk praktisi. Yang kedua sebenarnya untuk dunia obat ikan. Obat ikan. Spesifik obat ikan. Karena beda lagi karena termasuk proses registrasi peraturan segala macamnya antara obat hewan dengan obat ikan itu terpisah. Ya, jadi tapi yang bertanggung jawab terhadap obat ikan adalah dokter hewan. Jadi di situ juga sebenarnya keberadaan dokter hewan itu dibutuhkan. Yang berikutnya, nanti jalur cerita tentang siklus budidaya ikan sendiri dari mulai hatchery ikan atau udang, kemudian dari farmnya, budidayanya, kemudian nanti di processing plant-nya, ya. Itu keterlibatan dokter hewan itu juga sebenarnya penting ada di situ. Tadi saya cerita sedikit di hatchery udang, karena kalau misalkan kita sudah mengajukan, gini, udang itu sebagian besarnya adalah ekspor. Jadi, nah pada saat kita ekspor itu regulasi-regulasi, persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan kita bisa izin ekspor itu banyak banget. Sertifikasi salah satunya misalkan BAP atau Global Gap, ya. Itu di situ mensyaratkan ada namanya veterinary health plan dan animal welfare. Nah, itu yang harus bertanggung jawab di situ adalah dokter hewan. Jadi dia yang bisa menjamin kesehatan si udang itu, bagaimana dia perlakuan terhadap animal welfare-nya, kesejahteraan hewannya segala macam, itu adalah tanggung jawab seorang dokter hewan, ya. Kemudian tadi saya cerita keberadaan misalkan saya di dunia budidaya tadi, lab diagnostik untuk ikan saat ini sangat berkembang sebenarnya. Lab diagnostik. Jadi untuk meriksa kesehatan, baik itu misalkan uji patologi, klinisnya segala macam, lab mikrobiologinya, bahkan sampai ke molekularnya. Lab PCR sekarang sudah di dunia perikanan, terutama dunia udang itu sudah sangat berkembang. Jadi penggunaan real time PCR segala macam itu sudah sangat berkembang. Nah, kita sekarang di lab kami di Sentra Proteina Prima sekarang sudah mengembangkan juga untuk imunologi sama serologinya. Jadi bagaimana kita melihat sistem pertahanan tubuhnya si udang segala macam, si ikan kita udah uji. Darahnya, fungsi hati, fungsi ginjalnya si ikan juga kita bisa lakukan pemeriksaan. Jadi kita bakal tahu penggunaan pakan tertentu, misalkan ada respon tubuh tertentu, dilihat dari gambaran darahnya, gambaran sistem imunnya seperti apa. Kita sudah sampai ke arah sana juga. Jadi cukup banyak peranan dokter hewan di situ. End to end ya, Kang. Jadi semuanya lengkap. Betul banget. Kalau boleh tahu apa bedanya terus sama misalnya kita sebut lulusan dari perikanan gitu. Mereka kan juga ada yang divided gitu. Betul. Ada yang terkait budidayanya, terkait teknologinya gitu. Ya. Yang cukup membedakan di antara orang lulusan perikanan dengan kedokteran hewan adalah sebenarnya orang kedokteran hewan tidak diajarkan lebih detail terkait dengan lingkungan. Oke, lingkungan. Si orang perikanan dia tidak banyak detail terkait dengan bagaimana ngomongin fisiologi, patofisiologinya. Nah, itu yang kadang sebenarnya jadi dilema juga kadang. Di Indonesia ini termasuk mungkin nanti bisa jadi koreksi juga tim dari IPB bahwa dua bagian ini sebenarnya agak kurang sama-sama kurang lengkap jatuhnya. Satu, orang kedokteran hewan emang punya sisi kekurangannya, si orang perikanan juga sebenarnya kurang ada kekurangannya di situ. Nah, dalam hal tertentu mungkin setelah lulus lah mungkin sama-sama menggali untuk melengkapi keilmuannya masing-masing. Misalkan saya seorang dokter hewan, mau nggak mau pada saat saya berkecimpung di perikanan harus banyak belajar tentang environment-nya, lingkungannya, kualitas airnya. Karena orang budidaya ikan sudah pasti mengenal istilah bahwa budidaya memelihara ikan sama dengan memelihara air. Jadi konsep itu yang sama-sama kita pegang. Kemudian itu mau nggak mau, saya harus belajar tentang itu. Harus banyak belajar itu. Bagaimana hubungan kualitas air dari mulai fisika sampai kimianya, biologinya itu harus nyambung semua. Relatednya nanti dengan si kesehatannya bagaimana. Peranan dari hubungan kalau ngomongin penyakit kan ada segitiga epidemiologi itu ya.
ada yang inangnya, agennya, sama lingkungannya. Nah, ketiga ini bagaimana hubungannya? Di dunia perikanan ini lebih nyambung menurut saya dibandingkan misalkan hewan-hewan terestrial. Faktor lingkungan itu menjadi faktor yang besar banget untuk terjadinya misalkan penyakit. Jadi sangat-sangat penting bahwa kita sama-sama untuk belajar memahami tadi. Nah, seorang dokter hewan itu yang nanti mungkin tambahannya pada saat dia mau berkecimpung di dunia perikanan, yang harus banyak dipelajari adalah lingkungannya. Ya, belajar tentang planktonnya, belajar tentang mikrobiologinya, belajar tentang kualitas airnya, fisika, kimianya segala macam. Kemudian hubungan dari semuanya, siklusnya, ada siklus nitrogennya, siklus P, siklus S segala macam. Wah, itu harus benar-benar dipelajari. Jadi supaya pada saat masuk itu paketnya lengkap. Gitu. Oke, cut sesi 1. Ya, kita nanti ke bagi ketiga. Oke, kita akan menyelami lebih dalam lagi seperti apa sih sebenarnya dengan perkembangan teknologi, peran dokter hewan di industri perikanan itu ada apa aja gitu. Nah Pak, boleh nggak diceritain lagi, sekarang kan perkembangan industri di perikanan juga termasuk besar ya, apalagi Indonesia juga salah satunya udang ya, itu kan salah satu eksportir yang terbesar ya. Boleh nggak diceritain dengan perkembangan teknologi, pergeseran atau peluang yang muncul baru gitu sebagai dokter hewan itu apa? Oke, gini. Peran dokter hewan kalau lebih spesifik nanti ke arah diagnosanya, ya. Jadi saat ini ada hal yang menarik sih terutama kalau ngomongin spesifik tentang udang ya. Jadi kalau mendiagnosa penyakit di udang itu agak susah dari sisi klinis. Melihat langsung si udang ini sakit apa? Agak susah. Jadi ada dua hal, emang satu dari sisi kalau ngeliat individunya atau sebenarnya lebih kompleks lagi itu karena sifatnya itu dia populasi. Ya. Jadi kadang kita untuk mendiagnosa itu lebih lanjut langsung ke arah penggunaan molekular. Jadi teknologi penggunaan kayak real time PCR itu sebenarnya di dunia perikanan itu udah lebih advance. Ya, sekarang ini hampir rata-rata tambak-tambak besar, sebenarnya lab-labnya itu sudah dibekalin oleh mesin real time PCR. Jadi ya kalau teman-teman kemarin mungkin selama COVID itu mulai banyak mengenal tuh uji pakai real time PCR. Di dunia perikanan itu sebenarnya sudah lebih dulu untuk banyak menggunakan itu karena itu tadi kecepatan diagnosa itu emang dibutuhkan banget. Kecepatan dia. Satu, kemudian proses surveillance, monitoring, deteksi dini untuk udang itu bahwa misalkan ini saya mau tebar udang. Satu, dari pihak hatchery harus sudah bisa menjamin bahwa udangnya harus SPF, specific pathogen free, dari virus-virus atau penyakit-penyakit bahkan bakteri juga parasit harus bebas dari yang ada di Indonesia ini ya. White spot, IMNV, itu dua virus yang paling banyak di Indonesia. Kemudian AHPND, ini penyakit bakteri, Vibrio. Kemudian sekarang yang lagi ngetren parasit, Enterocytogenes hepatopenae. Itu udah bersyarat bahwa ini harus bebas. Bebasnya pengujiannya lewat apa? Tadi lewat real time PCR tadi. Orang tambaknya pun sekarang sudah lebih advance lagi. Jadi sebelum mereka tebar udang, lingkungannya, lumpurnya, airnya pun minta dicek juga. Jadi lingkungannya harus bebas. Jadi kenapa? Karena itu tadi di udang ini biayanya gede, resikonya besar banget. Jadi untuk meminimal resiko petambak apalagi yang sudah secara udah cukup besar, advance segala macam, udah pasti larinya ke arah sana. Jadi terus perkembangan sekarang bahkan yang namanya mikrobiom, bagaimana mengecek mikrobiota yang ada di dalam saluran pencernaan, itu sudah penggunaan kayak teknologi sequencing segala macam, itu sudah banyak digunakan. Jadi teknologi seperti itu di dunia perikanan sudah banyak. Nah, peran dokter hewan di situ sebenarnya mungkin di selama kuliah mungkin agak sedikit dia mendapatkan pengajaran itu mungkin dibanding orang biologi, bioinformatika ya. Tapi tetap bahwa
orang dokter hewan punya peranan juga di situ dan bisa masuk di situ sebenarnya, ya bisa belajar tentang genetik, sequencing segala macam. Itu tuh menurut saya satu hal yang saat ini cukup besar untuk bisa dipelajari oleh calon-calon dokter hewan, ya di situ ya. Tadi kan teknologinya udah banyak ya, Pak, udah cukup berkembang ya gitu. Tapi apakah itu kalau misalkan di lapangan implementasinya masih terbatas hanya di skala industri aja, atau sudah mulai ke petani-petani kecil juga gitu, petani perikanan? Kalau dibilang, kalau ngomongin udang, sekarang itu kita bisa bedakan sebenarnya ada petani yang tradisional, ada yang petani yang sudah sebenarnya udah lebih modern, intensif ya. Kalau yang intensif karena sudah tahu resiko, walaupun dia tidak punya lab, dia bisa merujuk ke lab. Sudah banyak lab perusahaan kayak misalkan kami sudah banyak, kalau di Central Protein Prima sendiri saat ini kalau nggak salah lab yang ada real time PCR itu sekitar 11 lab yang tersebar di seluruh Indonesia, ya. Dan di luar itu beberapa perusahaan yang lain pun mereka juga sudah punya mesin sendiri dan itu bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan oleh petani-petani yang lain. Nah, kelebihannya kami Central Protein Prima punya lab tadi itu dimanfaatkan sebagai customer service sebenarnya. Jadi petambak-petambak yang menjadi customer kita itu tuh diberikan kesempatan itu tadi untuk memberikan sampel ke kita free sebenarnya, gitu. Jadi untuk dicek rutin mau itu tadi airnya, udangnya itu kita fasilitasi seperti itu. Ya di luar misalkan kita juga ada yang lab service yang bisa berbayar untuk orang-orang yang misalkan non customer kita. Mereka bisa kirim ke lab untuk diuji. Jadi kalau sudah namanya intensif, mereka sudah pasti harga sana. Kecuali yang mungkin petani-petani yang tradisional ya mungkin masih belum banyak ke arah sana. Karena lumayan kan kosnya. Satu sampel mungkin bisa sampai satu reaksi mungkin di 150.000 atau 200.000 kayak gitu. Untuk satu kali pengecekan. Satu pengecekan. Oh, oke. Lalu Pak, kalau misalkan peran dokter hewan sendiri untuk bersinergi memastikan keberlanjutan atau kesehatan dari lingkungan itu sendiri itu seperti apa? Oke. Nah, tadi kalau saya sedikit kalau mau ngomongin gambaran besarnya, tadi sertifikasi lah ya. Ngomongin sertifikasi bahwa keberlanjutan ada dua sisi sebenarnya. Dari sisi nanti kesehatan si ikannya, kesehatan lingkungannya. Jadi kalau misalkan sama-sama bisa mengendalikan kesehatan udang segala macam, lingkungannya juga terjaga sebenarnya. Tadi lari ke arah ngomongin sustainability, ke arah lingkungan juga akan tetap bisa terjaga. Karena gini, kalau udangnya sehat, nggak akan terlalu banyak sebenarnya si udangnya sehat, airnya sehat. Nanti kalau di sistem sekarang itu di kayak CBIB lah, cara berbudidaya ikan yang baik, best aquaculture praktis. Nanti lingkungan sebenarnya sudah dipersyaratkan sih sebenarnya. Buangan air pun harus dalam kondisi nanti ada standarnya. Jadi air masuk harus, air keluar nggak lebih jelek dibanding air yang masuk sebenarnya. Nah, kalau misalnya tadi orang dokter hewan bisa memastikan bahwa udang itu sehat segala macam, sebenarnya mengurangi resiko tadi cemaran segala macam, ya bisa hal. Bagaimana cara handling kalau misalkan ikan itu terdeteksi sakit, gimana caranya harus mengeluarkan misalkan airnya, udangnya supaya tidak mencemari di area sekitarnya. Sebenarnya itu konsep di veterinary health plan tadi yang ada di dalam klausul untuk yang sertifikasi tadi, gitu. Kalau misalkan tantangannya sendiri, ya sebenarnya kan Indonesia tuh luas lautnya banyak banget ya Pak, luas banget ya gitu. Potensi perikanannya tinggi juga gitu. Tapi apa tantangannya dari kacamata seorang dokter hewan di dalam industri perikanan gitu? Tantangan yang dimiliki Indonesia sekarang di dunia perikanan terbesar ya? Lebih kadang gini ya, kadang menurut saya sih mindset kadang menurut saya. Jadi lebih ke arah kadang potensinya gede, tapi kadang orang tuh kalau sudah dihadapkan ada saya ngelihatnya gini, potensinya gede satu, mindset orangnya yang pertama, kemudian sebenarnya peranan nanti pemerintah juga ada. Cuma kalau sudah udah ada potensi gede, kadang kita suka ngomongin dari keberlanjutan. Kalau sudah berhasil sekali, kadang kita tuh pengen cepat eksploitasi terus. Nah, pada saat itulah sebenarnya kadang menjadi masalah baru.
Ya, kadang kalau ngomongin ngomongin budidaya itu sebenarnya ada satu carrying capacity-nya. Ya, kemudian carrying capacity dari lingkungannya, kalau misalnya udah terlalu banyak di area tertentu juga sebenarnya ujung-ujungnya mencemari. Proses pencemaran itu balik lagi ke dalam sistemnya mereka sendiri sebenarnya. Bahan organik terlalu tinggi sehingga pada saat plankton gampang bloom segala macam, itu resikonya ke arah kegagalan produksi juga sangat besar. Yang kedua itu tadi ngomongin peranan pemerintah sebenarnya ngatur, membuat regulasi pemanfaatan pesisir itu seperti apa juga kadang mungkin itu juga punya perlu lebih ketat lagi. Banyak kan masalah misalkan area-area tertentu yang emang nggak boleh ternyata dipakai, yang seharusnya bisa ternyata nggak bisa misalkan gitu. Hal-hal seperti itu mungkin perlu nanti peranan pemerintah mungkin akan lebih kontrol ke sana sih sebenarnya. Nah Kang, kalau boleh diulik lebih dalam lagi terkait perusahaan yang sekarang di PT Sentral Proteina Prima, itu kan lebih banyak fokus berarti ke pakan ya Kang? Ya, sekarang jadi kalau saya sedikit cerita tentang perusahaan ya. Jadi mau nggak mau saya harus banggain perusahaan sendiri. Jadi kalau Sentral Proteina Prima ini awalnya itu sebenarnya bagian dari Corong Popan Indonesia. Corong Popan. Ya, jadi saudaraan. Nah, jadi bergeraknya sama-sama di bidang industri pakan. Nah, 2005 kalau salah Sentral Proteina Prima lepas dari manajemennya dari Corong Popan. Corong Popan itu fokus ke arah agro-industri, ternak, jadi ayam, sapi, babi, terus termasuk pertanian. Kemudian Sentral Proteina Prima lebih ke arah aquaculture, industri. Nah, pakan ikan, pakan udang, hatchery ikan, udang, kemudian obat-obatan khusus untuk ikan juga. Dan yang terakhir sebenarnya kita juga sekarang masuk ke ngerambah, udah cukup besar ke arah dunia pet food. Pet animal, ya. Jadi kita juga besar di situ. Kemudian sekarang industri untuk pengolahan produk ikannya, asal ikan. Ya, kita ada merek Seafoodo, ada merek Fiesta Seafood, itu produksinya Sentral Proteina Prima. Gitu ya. Menarik, berarti ya fokus. Kalau misalnya yang tadi pakan itu kan, misalnya saya mengibaratkannya di pertanian tuh ada pupuk atau macam-macam pupuk yang bisa dipakai sebagai alternatif lagi nih buat petani gitu. Kalau misalkan di posisi Kang Benny sekarang gitu, itu ketika ada produk pakan yang baru, penerimaannya apakah memang cuma fokus di industri atau tadi ke individu langsung ke petani kecil juga menjadi sasaran gitu? Karena kalau khusus kalau ngomongin udang, skalinya agak lebih besar. Tambak. Tapi kalau ngomongin ikan sebenarnya lebih ke arah banyak kita juga support petani. Kalau ikan kan skalanya lebih banyak yang kecil-kecil ya. Nah, jadi kalau memang itu pendekatannya tetap langsung ke petani. Jadi kalau memang bagusnya Sentral Proteina Prima sebelum tadi kita punya pakan baru misalkan atau apa, kita lakukan sebenarnya ada riset. Jadi di salah satu divisinya adalah feed technology. Jadi dia melakukan formulasi dari nutrisi, kemudian formulasi, kemudian sebelum ini juga mereka punya fasilitas untuk melihat performance dari pakan itu seperti apa. Itu bagian dari feed teknologi kita. Itu kalau misalnya dari timeline waktu dari meriset awal desain produk mau bikin pakan baru sampai akhirnya rilis launching produk itu biasanya berapa lama Kang? Sangat tergantung ya. Gimana kalau misalkan kalau normal untuk usus pakan ikan mungkin nggak akan terlalu lama. Mungkin tapi yang perlu kita juga sebenarnya ada proses registrasi tuh. Oh iya. Jadi registrasi pakan di Kementan juga ada prosesnya di situ. Mungkin kalau itu di kisaran 6 bulan sampai mungkin di kisaran 1 tahun. Ya, tapi ada khas misalkan saya punya pengalaman terkait dengan rilis pakan khusus untuk koi misalkan gitu. Nah, itu challenge-nya agak gede karena di situ yang dilihat nggak cuma performance, cepat tumbuh, pokoknya tumbuhnya cepat lah, ya performance-nya. Tapi kalau di koi kan nggak cuma seperti itu. Misalkan pengen ngelihat dari sisi warna. Nah, itu ada challenge di situ. Jadi kita pengennya patokannya warnanya standarnya segini.
Nah kalau misalkan kita belum nyampe, ya udah improve lagi seperti itu. Jadi prosesnya memang cukup lama, dan satu kali proses itu kan bisa membutuhkan satu bulan atau 2 bulan. Khusus untuk dari risetnya sendiri. Belum ngomongin formulasinya kan kayak gitu. Jadi prosesnya agak cukup panjang kalau khusus untuk yang hewan kesayangan, ikan kesayangan kayak gitu. Boleh Kang diceritain lebih lanjut lagi kalau soal ikan hias itu tantangannya apa berarti? Kalau tadi kita ngomongin tambak tuh, ini ya. Kalau ikan hias kan nggak konsumtif nih. Ya. Ikan hias kalau saya juga seorang penghobi, saya penghobi koi. Jadi yang berat kalau misalkan kita ngomongin jualan itu sebenarnya itu tadi kalau sudah punya pikiran bahwa gue sukanya sama ini gitu, gue sukanya mau pakan ini. Kadang merubah mindset, merubah pikiran itu emang agak sulit dan ya. Ada orang yang senangnya mainannya pakan impor. Tapi ada orang yang misalnya di level-level tertentu makannya pakan lokal. Cuma itu tadi banyak orang juga melakukan eksperimen sendiri, bahkan ada sampai pakan misalkan pakan untuk kerapu dengan protein tinggi dipakai buat koi misalnya kayak gitu. Jadi kalau ngomongin marketing di situ emang tantangannya di situ. Itu dari sisi marketing. Tapi ngomongin tadi dari sisi riset untuk mendapatkan pakannya emang uniknya di situ tadi. Ya, jadi penggunaan fungsional feednya untuk ke arah tadi misalkan warnanya. Karena kalau ngomongin koi misalkan contoh koi, yang ditargetkan nggak cuma tumbuh gede, cepat tumbuh, tapi nanti ada spesifikasinya misalkan tumbuhnya itu pengennya bulat. Itu bisa diatur juga. Nah, dalam tertentu bisa. Termasuk koki misalkan kan kayak gitu. Koki itu nggak cuma dia kalau kokinya panjang bisa jadi dibilangin nggak bagus. Kalau koki yang bagus ngebulet misalkan kan kayak gitu. Nah jadi unik. Nah itu tapi itu bukan kerja saya, itu orang formulator yang mengerjakan itu. Nah, tugas saya kebetulan emang di situ berperan juga membantu untuk melakukan riset tadi. Kita kasih ke ikannya nanti seperti apa. Bahkan menguji pakan tadi nggak cuma dari sisi fisiknya, tapi harus dilihat juga dari fungsi organnya. Jadi kami nanti misalkan cek biokimia darahnya untuk melihat fungsi hati, fungsi ginjalnya seperti apa. Pakan ini karena misalkan proteinnya tinggi, ada efeknya terhadap hati, ada efeknya terhadap ginjal. Itu juga kita lakukan pengecekan di situ. Menarik banget ini. Kang Benny ini selain berprofesi di lab gitu ya, masih aktif juga untuk produksi jurnal-jurnal ini ya Kang? Dari mungkin beberapa tahun kemarin lah. Sebenarnya kalau ngomongin riset itu, kan tadi saya dari mulai 2003 atau 2004 itu sudah ngomongin bagian riset. Cuma dulu data-data itu tidak kita keep nggak publikasi. Nah baru mungkin 2020-an inilah mungkin itu pimpinan kami meminta kita bahwa kalau misalnya ada riset tertentu yang emang itu bisa dipublish, kita dipublish. Jadi mungkin ada beberapa paper yang publish atas nama perusahaan kayak gitu. Ya. Ada nggak Kang satu publikasi riset yang sudah dipublish gitu yang berbekas deh buat Kang Benny? Ada nggak? Nah, nggak ini banget sih, karena yang dipublish itu sebenarnya yang umum aja ya. Karena kalau yang benar-benar kita harus kirim juga karena itu mungkin rahasia perusahaan. Hal sederhana sebenarnya yang itu sebenarnya kita banyaknya terkait dengan sebenarnya yang lagi disusun ini malah bukan yang sudah publish ya, yang sedang kita susun sebenarnya. Ada penggunaan riset yang mungkin nanti bisa cukup membantu ini, karena penggunaan immunoglobulin Y ya. Jadi kita ada untuk ngatasin penyakit karena AHPND. Nah, kita sekarang sedang proses ke arah sana yang mungkin akan nilainya manfaatnya mungkin bisa lebih besar lah. Kalau yang kemarin yang kita publish mungkin masih dalam tahap, ada beberapa terkait dengan produk perusahaan. Kemudian ada beberapa terkait dengan emang hasil diagnosa mungkin nanti yang sempat dipublish. Tapi yang untuk yang ini nanti mungkin akan manfaatnya lebih besar terkait dengan kita ada riset itu tadi bagaimana caranya mendapatkan immunoglobulin Y untuk akut hepatopancreatic necrosis disease, AHPND untuk di udang. Itu kalau untuk misalkan udang? untuk udang, kalau memang itu berhasil secara riset, mudah-mudahan manfaatnya akan lebih besar. Wah, luar biasa.
kalau di profesi ini sebenarnya di Indonesia ya Kang ya, masih banyak gak sih sebenarnya SDM-nya gitu, atau termasuk salah satu yang kita masih kekurangan nih orang-orang yang tertarik dengan bidang ini gitu? Itu tadi, menurut saya emang belum banyak yang mengetahui bahwa di dunia kedokteran hewan itu ada potensi bidang pekerjaan di sini ya. Yeah. Beberapa kali mungkin udah 2 kali sih saya dapat kesempatan atau diberi kesempatan sama kampus untuk memberikan sosialisasi. Jadi peranan dokter hewan di aquaculture juga di situ, mungkin di acara Stadium General saya sampaikan di situ bahwa itu tadi dari mulai ngomongin dari industri perikanannya sendiri, di lingkup pemerintah itu, terus tadi klinik, konservasi, safari misalkan kayak gitu, taman mini. Kayak gitu-gitu, itu sekarang juga ada peranan dokter hewan khusus untuk ikan juga di situ. Jadi belum yang jadi dokter hewan penanggung jawab, termasuk pakan ikan, pabrik pakan ikan, itu kita kan salah satu bahan bakunya juga sebenarnya menggunakan bahan baku asal hewan. Bahan baku asal hewan. Nah di situ ada persyaratan bahwa pada saat menggunakan kita misalnya dan sebagian besar bahan baku asal hewan itu kita dapatkan dari import. Nah proses import itu sebenarnya kita harus punya fasilitas namanya karantina hewan. Untuk ada. Ya, jadi dokter hewan harus berada di situ menjadi penanggung jawab instalasi karantina hewan. Nah, walaupun itu pabriknya buat pakan ikan. Ya, jadi salah satu hal yang mungkin nggak banyak diketahui juga oleh teman-teman dokter hewan. Tadi ngomongin cerita tentang obat ikan. Kalau misalkan ada produksi obat ikan di Indonesia, harus ada penanggung jawabnya dokter hewan. Gitu. Jadi sebenarnya masih potensial untuk masyarakat atau pelajar-pelajar nih untuk bisa lebih mendalami lagi atau ada yang tertarik ya. Nah kalau misalnya nanti ada tertarik, teman-teman bisa buka Instagramnya. Di situ ada dokter ikan, dokter Citan, sama dokter Handi. Itu 2 dokter hewan muda yang benar-benar menspesialisasikan dirinya menjadi dokter ikan. Ada yang dokter Handi, kalau misalnya mengklaim dokter koi, dokter Citan, dokter ikan. Dan mereka sampai melakukan bedah segala macam, mereka udah sangat terbiasa bedah ikan. Jadi bukan satu hal yang aneh lagi ngebedah ikan. Mungkin dulu kebayangannya bagaimana caranya ngebedah, ngebelah ikan, perut ikan, posisinya harus di luar air. Nah, itu sebenarnya sudah bahkan di luar negeri kalau ngoperasi kornea mata ikan pun sudah ada. Operasi kornea mata ikan. Iya. Iya udah luar biasa ini. Dan yang satu lagi sebenarnya saya salah satu anggota dari World Aquaculture Veterinarian. Jadi salah satu lembaga asosiasi untuk dokter hewan aquaculture di dunia. Saat ini saya juga lagi mengajukan Certified Aquaculture Veterinarian. Mudah-mudahan sih tahun ini bisa berhasil, sukses. Nah, salah satu orang Indonesia, dokter hewan Indonesia yang sudah punya Certified Aquaculture itu adalah timnya CPP juga. Dokter hewan Rifki Rizkiantino, Certified Aquaculture Veterinarian. Jadi di tim saya itu ada yang sudah punya sertifikat kompetensi dokter hewan aquaculture dari WOFMA. Wow, gitu. Keren banget. Kalau dari trennya sendiri gimana Kang ke depan nih kalau ngelihat dunia perikanan ya? Oke. Ngomongin dunia perikanan, menurut saya itu pasti akan terus berkembang. Satu, saya mau membandingkan dunia dari perikanan sama perikanan ya, antara perikanan tangkap dengan perikanan budidaya. Lama-kelamaan yang namanya perikanan tangkap itu sudah diprediksi pasti akan turun, ya mau nggak mau. Sedangkan permintaan terhadap perikanan masih tetap meningkat. Akhirnya yang dunia budidayanya yang akan meningkat. Satu. Yang kedua, ngomongin efisiensi pakan sebenarnya. 1 kilogram pakan jadi berapa kilogram daging. Kalau pembandingnya ikan bandingkan misalkan ayam, bandingkan sapi, bandingkan misalkan dengan babi, ikan lebih efisien. Oh iya? Betul. Wah, oke. Ya, jadi penggunaan pakan itu lari kalau misalkan lebih jauh lagi, kalau ngomongin itu, kalau sekarang lebih ngetren ke arah
carbon footprint. Iya, Nah, carbon itu footprint. lebih ke arah sana lagi sebenarnya. Ngomongin perikanan itu lebih sustainable lah Ya, low bahasanya emission lah gitu ya. Gitu. Jadi ngomongin perikanan, saya yakini pasti ke depan akan terus berkembang. Future ekonomi ya, mulai ekonomis future Kalau sekarang ekonomi. kalau ngomongin itu kan sudah ngomongin di orang perikanan bahasanya udah blue economy. Ya sekarang udah ke arah sana. Udah ke sana. Oke. Kang Benny tadi kan udah bilang kalau misalnya dari ada pergeseran gitu ya dari lulusan-lulusan kedokteran hewan mungkin kebanyakan masih maunya di klinik gitu. Boleh nggak di spill gitu Kang, dikasih tahu tips and triknya atau keterampilan apa yang dibutuhkan kalau ada lulusan dokter hewan yang mau berkecimpung di dunia yang sama dengan Kang Benny, atau sebetulnya itu juga terbuka untuk non lulusan kedokteran hewan misalnya dari perikanan ataupun dari biokimia atau biologi gitu. Oke. Kalau kompetensinya dua ya, kompetensi dasar ya, basic ilmunya itu sebenarnya kalau yang tadi saya cerita ya, kekurangan dokter hewan itu kalau misalkan masuk ke dunia perikanan itu kan tadi bagaimana ngomongin lingkungannya. Yeah. Ya. Jadi mulai perbanyak sebenarnya memahami lingkungan air. Lingkungan airnya. Dengan sifat fisika, sifat kimia, segala macam ya, biologinya, segala macam itu dasar harus banyak dipelajari. Kemudian harus juga belajar gini, karena ada perbedaan nanti kalau ngomongin kompetensi untuk yang masuk di dunia perikanan itu kesehatannya maksud saya. Ngomongin fisiologi antara ikan udang dengan hewan tingkat lain juga ada sedikit perbedaan, jadi harus tetap belajar lagi. Yang berikutnya pelajari juga masalah penyakitnya segala macamnya. Dan itu sebenarnya kayak misalkan kayak di tempat saya juga sebenarnya suka nerima mahasiswa untuk magang, untuk belajar seperti itu. Ya itu tadi belajar emang kalau misalnya sudah mau mengarah ke arah tertentu itu, kesempatan magang di libur itu sudah bisa mengarahkan. Oh, saya mau kemana? Saya mau belajar misalkan di taman mini, belajar tentang kesehatan, ya misalnya belajar khusus tentang labnya, misalnya lab kesehatan mungkin bisa di tempat saya atau di mana. Seperti itu mungkin jadi kadang itu tadi ilmu yang tidak didapatkan selama kuliah, harus didapatkan pada saat mungkin itu tadi tambahan bisa lewat. Kalau salah karena mereka kan ada himpunan minat profesi. Nah, itu misalnya sudah bisa di awal yang ada hubungannya tadi dengan aquacultur atau misalkan satwa ikan segala macam mungkin sudah bisa ngarah ke sana. Dan mulai didekatin orang-orang yang punya kompetensi ke arah sana. Ya. Yang berikutnya sebenarnya saya meyakini soft skill-nya itu tadi lebih ke arah itu mungkin ya di dunia pekerjaan sama di dunia kampus ada sedikit beda, tapi saya bersyukur karena sekarang sepertinya IPB pun sudah ngarah ke sana ya. Jadi pembelajaran tentang kompetensi itu tadi sudah dibekali dari awal. Bagaimana keulet ya, yang kadang yang jadi masalah kadang itu kan itu tuh. Ilmunya oke dan dasar ilmunya oke, tapi uletnya, daya tahannya segala macamnya itu yang kadang yang jadi mungkin mahasiswa sekarang, lulusan sekarang maksud saya jadi agak kurang di situ. Ya, mungkin harus lebih ke arah sana sih. Oke. Kalau tipsnya dari Kang Benny sendiri untuk terus improvement gitu. Tadi kan Kang Benny udah sempat nge-spill tuh dokter apa aja yang bisa diikutin. Boleh ada tips lain nggak, Kang? Manfaatkan waktunya. Sebenarnya gadget itu sebenarnya tempat sumber informasi. Oke. Ya. Jadi apapun sekarang itu sebenarnya itu tuh sudah tersedia di sini. Tersedia di gadget gitu ya. Jadi kalau misalkan manfaatkan waktu untuk banyak baca. Sumber informasi sudah ada, mulai Instagram, YouTube segala macam itu sudah ada. Jadi jangan terlalu banyak hal-hal yang lebih ke arah misalkan untuk kesenangan ya. Jadi dari awal, dari mulai sekarang sudah emang memanfaatkan gadget itu untuk hal-hal yang positif untuk baca. Saya meyakini kata kuncinya cuma itu tadi, baca. Baca ya. Nah itu kayaknya jadi satu kebiasaan yang menantang ya sebenarnya. Sekarang sulit banget. Orang lebih benar untuk melihat untuk ini untuk tapi dengan sekarang ada lebih banyak misalkan TikTok, YouTube, Instagram yang sifatnya video pengajaran pun sebenarnya sudah cukup banyak. Jadi walaupun misalkan kan ada orang yang emang benar kalau baca itu kan kalau misalnya kita baca WhatsApp aja ada dua ada satu paragraf agak panjang sih. Udah kita lewatkan kan sebenarnya. Ya. Nah, apalagi misalkan baca jurnal. Nah, udah banyak udah deh.
baca abstraknya aja udah hebat. Ya mari baca ke bawahnya. Jadi at least sekarang kalau misalnya itu informasi misalkan sifatnya dari video, kan lebih visual sekarang gitu mungkin lebih mudah. Jadi cara apapun mencari informasi itu harus bisa. Kalau saya sedikit penasaran terkait ada nggak sih mungkin dari Kang Benny sendiri atau mungkin itu dari perusahaan juga CPP cara memainstreaming temuan-temuan atau yang tadi yang bisa di-share buat umum gitu ke masyarakat yang lebih luas gitu. Gini, kalau sebenarnya kita sebenarnya punya buletin segala macam ya. Terus kita juga sebenarnya aktif dalam 1 tahun sekali lah sebenarnya 1 tahun sekali CP Entrepreneur Prima itu membuat satu acara besar sebenarnya semacam simposium kayak gitu untuk memberikan informasi-informasi terbaru. Itu yang besarnya. Tapi di luar itu sebenarnya tim kami di lapangan, tim itu di lapangan itu ada technical partner. Technical partner itu fungsinya itu mendampingi petambak untuk selama proses budidaya. Kemudian ada tim animal health service. Sebenarnya bagian dari grup saya juga, itu yang ke lapangan untuk melakukan pengecekan di airnya, pengecekan udang di lapangan, dia bawa sampel nanti menerjemahkan hasil lab segala macam itu. Nah, mereka itu sebenarnya rutin melakukan namanya group sales meeting, ngumpul beberapa petambak atau beberapa petani ikan kayak gitu, sharing ilmu, apa yang baru, kemudian permasalahan apa yang mereka hadapi, sharing itu. Jadi ada rutin namanya GSM, group sales meeting kayak gitu. Kecil-kecil mungkin lingkupnya mungkin 5 sampai 10 atau 5 sampai 20 orang ngumpul, itu bisa dilakukan bisa setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali mereka kumpul seperti itu. Cukup intens ya. Intens banget. Itu di beberapa daerah yang tadi 11. Ya, betul. Sebenarnya hampir di seluruh Indonesia kita terutama di area budidaya misalkan Sumatera, Jawa, Sulawesi. Kalau misalnya agak sedikit Bali, Lombok kan sudah banyak sekarang ya. Itu sebenarnya udah hampir rutin kita melakukan itu. Oke. Nah, terus saya penasaran lagi satu hal, kan tadi pas COVID juga trennya naik ikan hias gitu. Sebenarnya sampai sekarang juga kayak masih banyak kayak akuarium pasar tradisional gitu. Sebenarnya marketnya besar ya, Kang ya? Bisa dibilang gitu nggak? Gini, emang ngomongin COVID itu buat perusahaan, nggak cuma buat perusahaan kami ya, ada yang perikanan, termasuk juga sebenarnya dunia foodnya ya. Iya. Itu sebenarnya ada berkahnya. Oke. Jadi di mana orang-orang itu harus stay di rumah, akhirnya dia mencari hobi. Hobinya macam-macam. Dari mulai mungkin pernah dengar harga cupang harganya di atas 1 juta. Iya betul itu. Nah, itu udah. Jadi selama proses itu market kita emang meningkat. Dan kemudian, nah sekarang sebenarnya udah turun lagi, balik lagi ke posisi semula, hampir mirip-mirip dengan posisi semula. Tapi itu tetap besar. Jadi perkembangan sekarang balik lagi nanti kompetisi dari industri itu juga di perikanan juga emang sekarang memang cukup ketat ya. Jadi nggak cuma pakan lokal aja yang banyak, sekarang pakan import yang produsen import dari Cina terutama itu yang masuk Indonesia juga sudah banyak. Oke. Kalau dari industri yang kecil nih, misalnya petani-petani kecil ini, menurut pengamatan yang Kang Benny, apa yang menjadi mungkin bottleneck ataupun masih bottleneck atau hambatan gitu ya, untuk mereka agak lebih untuk naik ke komersialisasi yang lebih tinggi gitu? Apa itu? Ada di pengamatan yang Kang Benny? Ke arah apa ya sebenarnya? Kalau ngomongin tadi lebih ke arah dunia ikan hiasnya atau ikan hias ya? Lebih nggak susah jawabnya itu. Lebih sebenarnya balik lagi ke arah besarnya sih menurut saya lebih ke arah modal ya. Oke, ya. Modalnya. Jadi mereka kalau ngomongin sekarang sudah banyak sebenarnya kalau misalkan tadi kayak peternak koki yang sudah berani ekspor sebenarnya. Cuma satu modal, kemudian mungkin saya nggak tahu mungkin lebih ke arah jaringan tadi. Jaringan bisnis karena koneksi segala macam. Tapi kalau misalnya sudah kebentuk sih sebenarnya sudah bisa. Saya nggak tahu dulu pernah ada peranan pemerintah juga sih sebenarnya kayak bikin kalau salah namanya Racer di Cibinong sana. Sebenarnya itu tempat kayak penampungan ikan hias untuk bisa ditampung kemudian bisa diekspor. Cuma saya nggak tahu pelaksanaannya apa berhasil apa tidak. Jadi mungkin
itu tadi lebih ke arah gimana caranya dia sebenarnya bikin koneksi sih sebenarnya. Nah, kalau sudah bisa bikin koneksi dari satu grup, saya tahu misalnya dari grup yang di Tulung Agung, kemudian dia nyambung ke grup yang ada di Jakarta. Distribusinya itu nanti di Jakarta masuk ke ekspor gitu, sebenarnya sudah bisa ke arah sana. Itu sudah banyak yang bisa berkembang seperti itu. Ya, jadi salah satu jaringan tuh memang kunci juga ya untuk memperluas ya. Gitu. Di luar sebenarnya ngomongin kualitas dari ikan yang dihasilkan sendiri. Banyak kelemahan di Indonesia itu gimana dia bisa menghasilkan banyak aja. Ya. Tidak mengutamakan misalkan ke kualitas. Nah, tapi sekarang sudah ada beberapa orang, grup atau bahkan petamak yang misalkan petani tadi yang sudah mengarah ke arah tadi kualitas. Ada satu misalkan yang sudah terkenal ngomongin koi aja, Agung Koi Farm. Itu sudah bisa mengklaim dirinya bahwa udah mirip Dainichi. Dainichi-nya Jepang misalnya kayak besar itu. Ya? Besar. Jadi ikannya dari sisi kualitas. Nah, itu emang dia seleksi ikan dari tahap awal juga sangat-sangat penting gitu loh. Jadi ikan yang tidak akan punya potensi bagus dia sudah langsung sisihkan. Jadi seleksi ikan dari awal sampai benar-benar nanti yang akan dibesarkan untuk kemudian dipertahankan untuk nanti punya nilai jual lebih besar, itu bagus. Itu kalau ikan lokal pun kalau sudah itu bisa nilai puluhan juta bisa. Walaupun ikan lokal ya? Wow. Ini pasarnya ternyata luar biasa ya. Oke. Ini menarik sekali cerita tentang peran dokter hewan di industri perikanan, ternyata banyak ya. Nggak hanya lulusannya kerja di klinik aja, tapi ternyata ada banyak alternatif profesi yang bisa digali lagi ya dari dokter hewan. Terima kasih banyak Kang Benny, ini tidak terasa inspirasinya buat saya yang mungkin sedikit hobi gitu ya sama ikan atau penyuka makan ikan gitu kan, ini penting juga untuk diketahui gitu. Jadi semoga pemirsa juga pasti akan mendapatkan banyak pelajaran dan juga kita bisa ngambil banyak key takeaways dari perjalanannya Kang Benny. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di episode lainnya. Jangan lupa subscribe, share, and like. Terima kasih. Sedikit masukan buat teman-teman yang mau berkarir, lulusan IPB. Di luar saya meyakini bahwa teman-teman yang lulusan IPB adalah lulusan yang terbaik. Nah, yang penting pada saat masuk bekerja, soft skill-nya diperkuat ya. Daya tahan, ulet, sabar, tekun segala macamnya itu yang penting. Udah masuk dunia kerja itu yang diutamakan. Ya, jadi yang pertama saya rekrut karyawan itu yang paling diutamakan adalah hal-hal tadi. Jadi kalau siapa yang mau berani bertahan, belajar, mau ulet di situ, itu yang pasti yang akan dipilih untuk kandidat terbaik di perusahaan. Jadi yang dasar yang dimiliki, keilmuan sudah pasti kalian miliki, tinggal tadi soft skill-nya kalian perkuat. Itu aja sih sebenarnya. IPB Dikdaya, HIPB Jaya Jaya Jaya.